berdasarkan tidak hanya mungkin pengalaman beliau, tapi juga pengalaman-pengalaman ruhani beliau ketika beliau sebelumnya memang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan yang selama ini memang memusuhi kita sebagai seorang Islam. Dan alhamdulillah beliau diberikan hidayah, dan ini adalah pengalaman ruhani yang cukup menggembirakan buat kita semua. Ibu Hajah Handoyo mungkin dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci kembali tentang permasalahan ini. Pada Ibu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, malam hari ini saya pun sangat berbahagia. Sudah lama saya dengan Bapak Sanihu Munir berada dalam sebuah yayasan yang sama di Surabaya, Al-Ma'wa, dan di sini juga hadir Bendahara Al-Ma'wa, Pak Hartono, Pak Masud di mana? Nggak kelihatan. Adalah pengurus-pengurus Al-Ma'wa. Tapi alhamdulillah dengan Pak Sanihu Munir khususnya, walaupun sudah lama berbicara, namun perjumpaan secara fisik, secara utuh baru terlaksana hari ini. Alhamdulillah. Pada malam hari ini topiknya sangat menarik. Dan sesungguhnya kalau kita mencermati, Gereja Katolik pun syarat dengan penyembuhan-penyembuhan itu. Jadi kalau sekarang Bapak dan Ibu saudara menyaksikan di televisi banyak sekali penyembuhan-penyembuhan, maka Gereja Katolik pun mempunyai Lourdes. Maka Lourdes itu dikatakan sebagai sebuah gua, tempat penampakan yang istilah mereka Bunda Maria, yang kemudian di situ penuh dengan tongkat-tongkat yang digantungkan. Jadi gereja di Lourdes itu penuh dengan tongkat yang digantungkan, yaitu tongkat-tongkat dari orang yang berhasil disembuhkan. Namun di sisi yang lain, Vatikan sendiri mengakui bahwa banyak di antara penyembuhan itu adalah penyembuhan yang fiktif. Bahkan Gereja Katolik juga mempunyai banyak peristiwa patung yang menangis mengeluarkan air mata darah. Tapi apa yang terjadi? Umumnya kalau tidak mau disebut 100%, gereja mengumumkan umumnya patung-patung itu mengeluarkan air karena oksidasi, atau terlihat mengeluarkan air padahal itu adalah halusinasi. Demikian pula dengan masalah penyembuhan. Selain Gus Dur, barangkali kita masih ingat ada peristiwa penyembuhan yang digelar di Bandung. Digelar di Bandung yang ujung-ujungnya adalah untuk membaptis orang. Seseorang yang tidak bisa berobat ke dokter, atau oleh dokter nyatakan tidak bisa sembuh, maka keluarganya berusaha mencari jalan alternatif, sementara dijanjikan bahwa kalau pakai nama Yesus akan sembuh. Jadi di Bandung pun terungkap bahwa ternyata mereka nggak sembuh juga. Lalu kita masuk ke dalam, bagaimana dengan yang ada di televisi? Hal ini terungkap dengan jelas, antara lain selain daripada keterangan yang saya katakan, ada kesaksian dari seorang juga mantan kafir, dan disebut sebagai mantan kafir itu alhamdulillah. Kalau mantan kafir itu orang yang mendapatkan hidayah Allah. Tapi kalau disebut mantan santri, mantan ustadz, mantan kiai, naudzubillah begitu. Nah, ada sebuah kesaksian yang dibuat oleh mantan kafir juga di Surabaya juga, orang Manado, Paulus F. Tanker. Nah, Paulus F. Tanker itu dia mengungkapkan bahwa semua program penyembuhan yang dilakukan termasuk di televisi itu termasuk bagiannya dia. Artinya bagiannya dia membuat sandiwara seperti itu. Ini diakui langsung. Jadi ketika seseorang itu
melihat ada pendeta yang mampu menyembuhkan orang, padahal pasien tadi adalah pasien buat-buatan, yaitu orang dari kalangan mereka sendiri yang berpura-pura sakit. Dan ketika kemudian ada pengunjung yang histeris atau yang minta benar-benar ditolong untuk disembuhkan, apa yang terjadi? Maka kemudian akan berusaha dialihkan dengan dalih pendeta sedang sibuk dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu kerjaan daripada Paulus F. Tanker, yang mana intisarinya bahwa penyembuhan-penyembuhan itu bisa terlaksana hanya karena sugesti. Ini kalau yang dilakukan oleh mereka, atau memang juga karena pengaruh-pengaruh daripada katakanlah bantuan jin ya. Tapi sifatnya itu hanya sementara saja. Kenapa? Ya, sekarang ini malah di Sumatera itu sedang banyak kasus yang terjadi dari salah satu sekte Kristen yang namanya Tiberias. Mereka banyak memurtadkan umat Islam dengan cara jin, dengan bantuan jin. Nah, itu yang banyak dilakukan. Nah, kalau kita mengamati itu semua, penyakit-penyakit yang bisa disembuhkan itu kalaupun hanya sembuh, ya kalaupun sementara sembuh, itu karena sugesti saja. Umumnya adalah penyakit-penyakit yang menyangkut tentang kejiwaan. Tapi ketika yang harus disembuhkan itu virus, ternyata nggak mampu mereka. Jadi kalau misalnya orang pusing gitu kan, orang sakit perut, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya sudah menyangkut virus, TBC misalnya, nggak bisa. Maka itu sebabnya termasuk Yayasan Dolos, itu dia berusaha untuk menyembuhkan orang, tapi orang itu didoktrin lebih dulu, harus berdoa, harus didoain. Dan kalau sudah, maka dengan sengaja di situ mereka beli obat-obat yang bagus, yang oleh puskesmas kita tidak diberi. Maka di situ diberi antibiotika yang bagus. Dan sekaligus yang terungkap dari Yayasan Dolos adalah mereka ini diberi obat dari daftar G. Jadi kalau yang dari farmasi ada sebutan daftar G, udah tahulah bahwa itu adalah obat-obat yang mengandung narkotika, sehingga pasien ini sembuh. Tapi setelah sembuh kemudian, kalau dia tidak kembali ke situ, dia akan sakit lagi. Dan sakitnya karena apa? Karena tubuhnya itu meminta kembali obat-obatan tadi. Maka ketika dia kambuh, misalnya TBC dia kambuh, dibawa ke dokter lain, maka siapapun yang mengobati kalau tanpa diberi daftar G, maka pasien itu tetap sakit. Maka ketika sudah ke dokter-dokter lain nggak bisa sembuh, balik lagi ke Dolos. Maka kemudian mereka akan mengatakan, nah kamu sih lari daripada Tuhan Yesus, maka kamu harus mohon ampun dan kamu harus berjanji untuk tidak lari kembali. Dan itu yang terjadi.